Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Khafifah dengan NIM 2220102000035 dari kelas Manajemen A1 semester 3. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bu Herlinda Maya Kumalasari, SEMM, tentang Bisnis dan Sistem Moneter Internasional. Bisnis dan Sistem Moneter Internasional. Pembahasan yang pertama yaitu resiko ketidakpastian dalam pembuatan keputusan manajerial dan mengukur resiko dengan distribusi probabilitas. Dalam pengambilan keputusan manajerial, ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang lengkap atau akurat tentang hasil keputusan tersebut. Resiko ketidakpastian tidak dapat dihindari dalam pembuatan keputusan manajerial. Ketidakpastian dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perubahan pasar, perubahan regulasi, perubahan teknologi, atau perubahan tren konsumen. Untuk mengukur resiko ketidakpastian, pengambil keputusan dapat menggunakan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu fungsi yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Mengukur resiko dengan distribusi probabilitas membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dengan memperhitungkan sejauh mana suatu kejadian atau hasil mungkin terjadi. Konsep distribusi probabilitas sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai proyek investasi. Hasil dari suatu proyek investasi akan tinggi bila kondisi perekonomian sangat baik atau boom, dan sebaliknya akan kecil bila kondisi perekonomian buruk atau resesi. Secara matematis, nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu expected value sama dengan I kali V sama dengan sigma VI dikali PI, di mana VI nilai pada kejadian I, PI probabilitas kejadian I akan muncul, dan I sama dengan jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu atau sifat kondisi. Jadi, nilai atau value yang dapat diketahui dapat bermacam-macam, seperti laba, penjualan, atau lainnya. Laba yang diharapkan atau expected profit dari suatu investasi merupakan pertimbangan yang penting dalam memutuskan proyek mana yang lebih menguntungkan atau memilih proyek mana yang akan dilaksanakan. Contoh dampak ketidakpastian dalam bisnis dan sistem moneter internasional antara lain, yang pertama, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian yang signifikan di seluruh dunia. Ketidakpastian ini menyebabkan penurunan permintaan global yang pada akhirnya menyebabkan resesi global. Contoh yang kedua, pada tahun 2022, perang di Ukraina menyebabkan ketidakpastian yang signifikan di pasar energi dan pangan global. Ketidakpastian ini menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan yang pada akhirnya menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Jadi, ketidakpastian merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Manajer harus memahami ketidakpastian dan bagaimana cara mengukurnya. Manajemen resiko yang efektif dapat membantu manajer untuk mengurangi dampak ketidakpastian. Pengukuran resiko ketidakpastian dengan distribusi probabilitas merupakan alat yang penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Alat ini dapat membantu manajer untuk memahami resiko ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, serta untuk mengembangkan strategi untuk mengelola resiko tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu teori kepuasan dan penghindaran resiko, informasi dan resiko.
Menurut ekonom Austria, Friedrich von Wieser, pada tahun 1914, teori kepuasan adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk mencapai kepuasan maksimum. Seseorang yang membuat keputusan biasanya lebih mengutamakan kepuasan. Dalam teori utilitas, harapan pembuat keputusan diasumsikan memiliki informasi yang lengkap mengenai peluang dan konsekuensi yang melekat pada setiap alternatif tindakan untuk mendapatkan kepuasan dengan cara memilih suatu cara yang dianggap memuaskan. Informasi dapat membantu individu untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Ada dua jenis sikap individu terhadap resiko. Yang pertama yaitu menghindari resiko. Individu yang menghindari resiko akan memilih pilihan yang memiliki resiko lebih rendah, meskipun pilihan tersebut memberikan keuntungan yang lebih kecil. Dan yang kedua yaitu mengambil resiko. Individu yang mengambil resiko akan memilih pilihan yang memiliki resiko yang lebih tinggi, dan pilihan tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, ketika seorang konsumen yang tidak memiliki informasi tentang kualitas suatu produk mungkin akan lebih menghindari resiko daripada konsumen yang memiliki informasi yang lengkap. Dan contoh penerapan teori kepuasan dan penghindaran resiko dalam bisnis dan sistem moneter internasional salah satunya yaitu pengembangan produk baru di mana perusahaan akan melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen. Perusahaan juga akan mempertimbangkan resiko yang terkait dengan pengembangan produk baru seperti biaya yang tinggi dan kegagalan pasar. Secara umum, teori kepuasan dan penghindaran resiko, informasi dan resiko dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai keputusan dalam bisnis dan sistem moneter internasional dan digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku ekonomi manusia. Teori-teori ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana individu membuat keputusan di bawah ketidakpastian. Pembahasan yang ketiga yaitu investasi jangka panjang dan penganggaran modal. Investasi jangka panjang dalam bisnis dan sistem moneter internasional adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, atau memperkuat hubungan kerjasama dengan pihak lain. Investasi jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Investasi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka panjang. Investasi ini juga memiliki resiko yang lebih tinggi daripada investasi jangka pendek, antara lain yaitu resiko perubahan teknologi, resiko perubahan permintaan pasar, dan resiko perubahan kondisi ekonomi. Contoh investasi jangka panjang dalam bisnis dan sistem moneter internasional. Contoh yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dan contoh yang kedua, sebuah perusahaan teknologi mengembangkan produk baru yang membutuhkan investasi penelitian dan pengembangan yang besar. Kemudian penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya keuangan untuk investasi jangka panjang. Proses ini melibatkan penilaian berbagai proyek investasi dan pemilihan proyek yang paling menguntungkan. Penganggaran modal merupakan proses penting yang dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Proses ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Proses penganggaran modal, bagaimana perusahaan meramalkan arus kas
Suatu proyek investasi menghitung nilai sekarang bersih atau NPV dan tingkat pengembalian internal proyek atau IRR dan bagaimana hubungan NPV dan IRR. Contoh penggunaan penganggaran modal dalam bisnis dan sistem moneter internasional antara lain, contoh yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru. Mesin baru ini akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Perusahaan menggunakan penganggaran modal untuk menghitung NPV dari proyek ini. Hasil perhitungan menunjukkan NPV positif, sehingga perusahaan memutuskan untuk membeli mesin baru tersebut. Dan contoh yang kedua, sebuah perusahaan retail sedang mempertimbangkan untuk membuka toko baru di lokasi yang strategis. Perusahaan menggunakan penganggaran modal untuk menghitung IRR dari proyek ini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IRR proyek ini lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan. Sehingga perusahaan memutuskan untuk membuka toko baru tersebut. Jadi, investasi jangka panjang dan penganggaran modal adalah proses pengembalian keputusan tentang aset yang akan dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Proses ini penting karena investasi jangka panjang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, investasi jangka panjang merupakan salah satu aspek penting dari keputusan manajerial. Manajer harus membuat keputusan tentang investasi jangka panjang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.